Bab 306. Saya tidak tahu bagaimana Akademi Taichu akan menangani mereka. Namun, saya mendengar bahwa Wuzong Junjiu baru berusia 15 tahun, tetapi kecantikannya tidak tertandingi. Orang-orang tak tersentuh dari 10 kerajaan berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sini. Bunga popi merah di langit, langit ungu, bulan biru, dan aku, Yuni di masa-masa awal, mana yang tidak paling indah, negaranya indah. Junjiu ada di depan mereka, paling banyak dia memiliki terlihat seperti seorang pelayan. Mendengar ini, Xiao Wu melengkungkan punggungnya dengan geraman pelan. Keindahan tuannya sebagai pelayan, ini buta, Xiao Wu. Junjiu berbisik kemana-mana, mengangkat tangannya untuk membelai punggung Xiao Wu dengan lembut agar dia rileks, dan terus berbaring di atas meja dan mendengarkan gosip. Meski gosip ini sepertinya tidak bergizi, Junjiu juga mengerti. Kecantikan yang setenar Hong Ying juga memiliki kekuatan yang mengesankan. Terlepas dari apakah itu ada hubungannya dengan dia atau tidak, Anda perlu meninggalkan kesan di hati Anda untuk keadaan darurat. Dalam hal kecantikan, semua orang di lobi membicarakannya. Mereka berkata, saya ingin tahu apakah saya akan cukup beruntung untuk melihat Yunni di masa-masa awal. Dikabarkan bahwa Yunni seperti peri di bulan, dan dia adalah cucu dari sesepuh akademi di awal dia memiliki status bangsawan. Tidak mudah, tanda seru. Kompetisi ini diselenggarakan oleh senior sister Yunni. Jika Anda bisa mendapatkan undangan untuk menonton kompetisi, Anda secara alami dapat melihat kecantikan dari senior sister Yunni. Kata seorang murid luar Akademi Taichu. Sangat sulit untuk mengundang menonton pertandingan. Semua orang membuat situasi yang sulit. Meskipun mereka lahir di kota Taichu, Akademi Taichu yang sangat dekat jelas dipisahkan oleh parit alami, dan mereka tidak bisa masuk sama sekali. Belum lagi menonton pertandingan, semua orang hanya bisa menghela nafas kesal. Beberapa orang berdiskusi lagi, satu-satunya yang bisa mendapatkan undangan untuk menonton pertandingan adalah para murid dari Academy of Absolute Beginning, dan penguasa kota dari Absolute Beginning, bukan. Keluarga biasa tidak mau masuk. Ada penguasa kota di kota awal mutlak, dan ada banyak keluarga yang telah bercokol di kota awal mutlak selama beberapa generasi. Namun, keluarga bangsawan ini tidak sekuat mereka di 10 kerajaan. Di sini, mereka hanyalah buayan murid dari Academy of Absolute Beginning. Sedikit lebih banyak kesempatan daripada orang biasa. Penerimaan Akademi Taichu sangat ketat. Anda harus menjadi guru spiritual tingkat ketiga agar memenuhi syarat untuk memasuki pintu luar. Kemudian uji bakatnya, dan hanya uang tingkat ketiga yang memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam. Merah tingkat pertama dan oranye tingkat kedua hanyalah perbedaan antara pelayan sekte luar dan para murid. Persaingan besar untuk murid luar adalah memberi kesempatan kepada murid luar untuk memasuki sekte dalam. Tapi bakat mereka tertahan di sana, dan tidak lebih dari 3 orang yang cukup beruntung untuk bergabung dengan sekte dalam melalui kompetisi setiap tahun. Dari sini terlihat bahwa gerbang dalam dan luar Akademi Taichu seperti langit dan bumi. 2 akademi lainnya sangat disiplin. Junjiu memilah berita dari kata-kata mereka. Saat sedang mendengarkan, tiba-tiba tombol pause seperti ditekan secara aneh di lobi. Langkah kaki yang berat mendekat dari luar, dan semakin dekat aula itu, semakin sunyi jadinya. Pemilik lobi keluar dengan tergesa-gesa, ternyata Tuan Zuge ada di sini, jadi saya tidak jauh untuk menyambut Anda. Tuan Zuge, tolong naik ke kamar pribadi, tolong jangan biarkan lobi ini mengotori sepatumu. Keluar, bersemangat. Xiao Wu mengangkat cakarnya dan menekan punggung tangan Junjiu, mengeong, Tuan, seekor babi sedang berjalan ke arahmu. Junjiu mendongak dengan dingin, dan Junjiu berhenti dengan aneh ketika dia melihat pria itu. Mata pedas, pria itu tingginya 1,8 meter, dan tubuhnya, lebarnya sekitar 1,8 meter. Dia juga memiliki wajah babi, mata kecil, hidung besar, dan mulut sosis. Berjalan lurus ke arah Junjiu, sepasang mata kecil berkilau menjijikkan. Sambil berjalan, dia mengangkat tangannya untuk menyeka air liur dari sudut mulutnya. Ngiler, semua orang di lobi terdiam, tetapi mereka mengikuti arah pria itu dan semua tersentak saat melihat Junjiu. Pemandangan yang bagus. Peri di tengah bulan yang baru saja saya katakan benar-benar terbunuh di depan Junjiu dan berubah menjadi sampah. Mawar yang cantik dan menghanguskan, cantik dan mendominasi. Matanya sedingin es, dan darah di tubuhnya benar-benar dingin. Tapi jantungnya berdenyut kontradiktif, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya.
Keindahan yang menakjubkan di dunia, begitulah cara menggambarkannya. Kenapa mereka belum pernah mendengar atau melihat keindahan seperti itu sebelumnya? Siapa dia? Setelah terkagum-kagum, ketika dia sadar kembali dan melihat pria itu berjalan menuju Junjiu, mata semua orang tidak bisa menahan rasa kasihan, dan simpati. Junjiu mendengar mereka berdiskusi dengan tenang. Sudah berakhir. Aku khawatir aku tidak akan selamat malam ini jika aku tertangkap oleh pengganggu seperti Sugekyu. Sugekyu paling suka bermain dengan kecantikan. Pria dan wanita tidak tabu. Kecantikan ini diambil olehnya, malang. Siapa yang membiarkan Sugekyu menjadi putra penguasa kota di masa-masa awal, dan tidak ada yang bisa menyinggung perasaannya. Sugekyu, bola. Junjiu melengkungkan bibirnya dengan dingin. Ketenaran ini sangat tepat, hanya bola yang jelek dan gemuk. Tapi melihat cibirannya, Sugekyu tidak bisa berhenti ngiler. Betapa cantiknya, semua pria dan wanita yang pernah bermain dengannya tidak secantik dia. Sugekyu menjilat mulut sosisnya, dan melangkah mendekat. Berdiri di depan Junjiu, dia berpura-pura tersenyum ramah dan berkata, "Cantik. Aku melihatmu duduk di sini sendirian di luar, dan hatiku sangat sakit. Aku akan mengobrol denganmu." Bagaimana? Terpaku ke tubuh Junjiu. Dia ingin duduk di sebelah Junjiu. Sepasang kepala babi terulur untuk menyentuh tangan Junjiu. Xiao Wu memamerkan giginya dan menamparkan cakarnya, menakuti Zugesa berulang kali. Secara tidak sadar, dia ingin membuka mulutnya dan menyuruh seseorang untuk membunuh kucing itu. Tetapi melihat kucing putih itu dipegang oleh si cantik, Sugekyu segera mengubah sikapnya dan menyeringai seperti babi, seperti yang diharapkan dari seekor kucing yang dibesarkan oleh seorang wanita cantik. Ia memiliki kepribadian. Meong, Xiao Wu memberi isyarat meludah kepribadian. Ketika Ben Meo menggaruk kepala babi Anda sampai mati, Anda akan memiliki lebih banyak kepribadian. Junjiu meletakkan ujung jarinya di punggung Xiao Wu. Sepertinya dia sedang membelai Xiao Wu, tetapi sebenarnya dia menekan Xiao Wu agar tidak bergegas keluar untuk membunuh babi. Menatap dengan dingin, Jun Jiuyun memandang Sugekyu dengan tenang dan berkata, "Bagaimana kamu ingin mengobrol dan bermain denganku?" Desis. Mendengar ini, penonton tersentak dan melebarkan mata mereka. Apakah kecantikan ini gila? Bukankah dia baru saja mendengar diskusi mereka dan mengingatkan mereka? Sugekyu sedang mekar. Saya tidak menyangka kecantikannya begitu proaktif. Ternyata dia terlihat dingin dan cuek, tapi kenyataannya dia hehehe. Sugekyu menyeka air liurnya, duduk di seberang Junjiu dan mengedipkan mata padanya. "Bagaimana? Kamu ingin bermain? Cantik. Aku akan menemanimu." Si cantik memberitahumu bahwa aku adalah satu-satunya putra penguasa kota di masa-masa awal. Selama kamu ingin bermain, aku bisa membawamu ke sana. Benarkah? Itu benar. Kecantikan kamu, buka saja mulutmu. Sugekyu menepuk dadanya dengan sikap tegas. Junjiu menunduk dan berkata dengan dingin, "Ada terlalu banyak orang di sini. Bagaimana kalau kita keluar dan berbicara?" Kepala babi itu begitu panas sehingga Junjiu merasa tidak bisa menahannya lagi. Dan dia merasa bahwa dia akan buta jika dia melihat lagi. Sugekyu menjadi lebih bahagia ketika mendengar itu, dan mengangguk dengan cepat. "Oke, kecantikan, ayo pergi." Semua orang menatap kecantikan yang menakjubkan dengan tercengang, dan mengikuti Sugekyu, pengganggu berkepala babi yang terkenal, keluar. Untuk sesaat, semua orang merasa seolah-olah disambar petir. Bab 307. Sugekyu diikuti oleh sekelompok besar penjaga, dan dia memerintahkan para penjaga untuk mengikuti jauh di belakang, menoleh dan menelan ludah, menatap Junjiu dan berkata, "Cantik, kita hanya ada dua sekarang, kemana kamu mau pergi bermain?" Mata Sugekyu penuh dengan kecabulan. Jika berbeda, dia akan memerintahkan seseorang untuk menculiknya dan menyeretnya ke tempat tidur. Tapi sekarang berbeda. Sugekyu belum pernah melihat wanita secantik ini, dan dia enggan bersikap kasar untuk sementara waktu, dan si cantik juga mengambil inisiatif. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka bisa bahagia satu sama lain. Itu sebabnya Sugekyu menahan adik laki-lakinya yang siap untuk bergerak, dan tersenyum pada wajah berkepala babi Junjiu, mengira dia genit dan tidak terkendali, tetapi sebenarnya dia memiliki mata yang buruk. Junjiu tidak ingin tertangkap mata, dia melihat langsung ke kejauhan dan memeluk Xiao Wu di lengannya dan berkata, "Aku akan pergi ke Paviliun Zhangsu Akademi Taichu." "Apa? Paviliun Zhangsu?" Ekspresi Sugekyu membeku, matanya menatap Junjiu dengan tak percaya. Si cantik berkata bahwa dia akan pergi ke Paviliun Perpustakaan Akademi Taichu.
Mungkin dia salah. Jun Jiu melirik Sugekyu sekarang, bibirnya meringkuk dengan keraguan. Kenapa, kamu tidak bisa melakukannya? Sugekyu tidak setuju saat ditanya oleh si cantik. Dia segera mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya, dengan ekspresi dominan di wajahnya yang berkepala babi. Dia berkata, bagaimana mungkin? Tuan muda ini adalah putra penguasa kota-kota Taichu. Tidak ada orang lain yang bisa memasuki ini Akademi Taichu. Tuan muda ini bukan orang lain. Setelah jeda, Sugekyu ragu-ragu. Dia berkata, tapi cantik, kita hanya bisa pergi ke perpustakaan di pintu luar. Ngomong-ngomong, cantik, apa yang akan kamu lakukan di perpustakaan? Otak Sugekyu tidak sepenuhnya tumbuh di tubuh bagian bawahnya. Dia waspada dan bingung, dan menatap Jun Jiu dengan curiga. Zhang Suge bukanlah tempat yang bisa dikunjungi semua orang. Bahkan jika itu adalah sekte luar, murid elit sekte non-luar, penatua, dan pelayan, yang lain bahkan tidak dapat melihat perpustakaan. Jun Jiu melilitkan ekor Xiao Wu di ujung jarinya, dan sudut bibirnya sedikit berkedut. Aku ingin melihat seperti apa paviliun perpustakaan Akademi Taichu. Tuan Suge memiliki status bangsawan, jadi itu hanya masalah sepele untuk dibawa saya masuk, kan? Iya benar. Pada saat keindahan, satu-satunya IQ dalam pikiran Sugekyu juga terbang menjauh. Dia tidak berani membawa penjaga ke paviliun Zhangsu. Sugekyu diam-diam membawa Jun Jiu ke jalan setapak, dan memasukkan sekantong batu roh tingkat pertama untuk penjaga paviliun Zhangsu, dan kemudian berhasil memasuki paviliun Zhangsu, gerbang luar Taichu Academy. Sugekyu memiliki pikiran yang tak terlukiskan yang tersembunyi di dalam hatinya, jadi dia membawa Jun Jiu ke pintu terjauh, dan tidak ada orang di dalam. Mendongak dan melihat Jun Jiu melihat paviliun Zhangsu, Sugekyu menatap punggung Jun Jiu dan menelan ludahnya. Kecantikan adalah keindahan, bahkan tempat yang membosankan dan membosankan seperti paviliun Zhangsu telah menjadi mempesona dan cemerlang. Pikiran jahat bergolak di dalam hatinya, dan senyum cabul dan celaka muncul di mata Sugekyu. Akan sangat menyenangkan bisa bermain di paviliun Zhangsu. Memutar matanya, Sugekyu berkata, cantik, berbalik dulu, aku akan membawakanmu teh dan kue. Cantik, kamu harus menungguku gelombang jangan berkeliaran, akan buruk jika kamu terlihat oleh orang lain. Pergilah, kata Jun Jiu dengan dingin. Melihat senyum celaka Sugekyu, dia tidak sabar untuk berlari keluar. Xiao Hu berbaring di bahu Jun Jiu dan membuat gerakan muntah. Kelima kucing kecil itu tampak jijik. Tuan, mata babi ini terlalu panas. Jun Jiu, karena matanya panas, menurutmu apa yang dia lakukan? Xiao Hu menjulurkan lidahnya, lalu mengeong, bagaimana apakah Tuan berpikir untuk membuat babi ini terlihat seperti babi? Seekor babi membawa kita ke perpustakaan. Ke perpustakaan, saya ingin membunuh babi ketika saya melihatnya, tetapi saya tidak mengharapkan meong ini sama sekali. Petik 2. Mendengar kata-kata keingintahuan dan jijik Xiao Wu, Jun Jiu mengangkat tangannya dan menyentuh kepalanya. Dia tidak memikirkannya pada awalnya, tetapi setelah mendengar orang-orang di lobi menunjukkan identitas Sugekyu, ide ini muncul di benak Jun Jiu langsung. Keluar, terlepas dari tujuan Akademi Taichu untuk mempermalukannya dan King Yu, dia harus memahami Akademi Taichu terlebih dahulu. Anda dapat menanyakan tentang berita dan mengumpulkan informasi di luar. Tetapi di perpustakaan, ada lebih banyak konten yang bermanfaat dan lebih terkonsentrasi. Dia ingin menyelinap masuk terlalu sulit dan tidak aman. Dia tidak yakin Sugekyu memiliki kemampuan ini, tetapi dia berhasil setelah mencobanya. Meskipun kepala babi bermata panas dan pengganggu itu cabul, itu masih berguna. Jun Jiu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Xiao Hu melihat melalui dia mengetahui semua pikiran. Menjilat kakinya, Xiao Hu mengeong dan menggosok pipi Jun Jiu. Tuannya luar biasa, daur ulang limbah luar biasa. Menggosok dan menggosok, Xiao Hu tiba-tiba membeku. Berhenti, Jun Jiu melihat orang di depannya dengan sedikit senyum, dia berkata, Wu Yue. Petik 2. Seorang pelaku kejahatan bersandar dengan malas di rak buku, semuanya menjadi latar belakang, hanya menyisakan dia, penjahat jahat, di matanya. Mendengar Jun Jiu memanggilnya, kelopak mata Mo Yue sedikit bergetar. Seperti sayap kupu-kupu bulu matanya bergetar, sepasang menyihir mata muncul, dan senyum jahat dan genit muncul di bibir tipis di bawah pangkal hidung. Suara Xiao Hu keluar dari hati Jun Jiu. Bagaimana bisa seorang pria hidup dengan seorang wanita ketika dia terlihat seperti ini?
Jun Jiu memikirkannya dengan hati-hati, dan menjawab Xiao Wu, mungkin dia akan mati karena malu. Lagi pula, penampilan jahatmu terlalu berbahaya. Xiao Wu segera mengangkat kepalanya dan menatap Jun Jiu dengan pupil kucing besar. Tak perlu dikatakan, Jun Jiu bisa menebak apa yang dipikirkan Xiao Wu. Tanyakan padanya apakah dia telah disakiti. Jun Jiu cemberut, apakah dia terlihat seperti orang yang mengendalikan wajahnya? Tidak, kematian Mo Yue hanya memiliki sedikit pengaruh padanya. Tapi, apakah itu benar-benar hanya sedikit? Suara Mo Yue yang dalam dan malas mencapai telinganya lagi, dan dia berkata, jika Xiao Jiwer ingin masuk ke perpustakaan, kamu bisa menemukanku. Senang sekali menemukannya, enak dipandang. Mengapa repot-repot menemukan babi itu? Begitu Jun Jiu mendengarnya, dia tahu bahwa Mo Yue memang ada di sisinya, jadi dia melihat semuanya dan mengetahuinya. Jun Jiu mengangkat bahu dan berjalan menuju Mo Yue dan berkata, saat ada kesempatan, biarkan saja terjadi. Apakah kamu menungguku di sini? Petik 2. Mencondongkan tubuh ke dekat Jun Jiu, Mo Yue membuka mulutnya, kesempatan yang kamu temui secara kebetulan, tetapi kamu memiliki pikiran yang sulit diatur tentang kamu. Apakah kamu tidak takut jatuh? Oh gelombang, apakah kamu mengkhawatirkanku? Jun Jiu tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Mo Yue. Keduanya saling memandang, dan jaraknya sangat dekat sehingga mereka penuh dengan ambiguitas, seolah-olah mereka bisa saling berciuman kapan saja. Xiao Wu diam-diam menyusut dari punggung Jun Jiu, itu tidak boleh ditangkap di tengah. Dan diperas menjadi kue kucing. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar. Zhuge Qiu tidak bisa berhenti ngiler, memegang piring dengan anggur dan kue kering di tangannya. Begitu Zhuge Qiu masuk, dia tersenyum sedih. Cantik, gelombang anggur berkualitas dan kue-kue ada di sini. Cepatlah. Cantik, suara itu berhenti tiba-tiba, dan Zhuge Qiu mengangkat kepalanya dan berdiri dengan kaku di tempat. Jun Jiu hanya menatapnya dengan cemberut, dan udara ambigu bertiup melewati telinganya dengan gatal. Mo Wuyu, Jiwer kecil, hati-hati, mata Mo Wuyu berkilat, dan Zhuge Qiu tampaknya terkendali. Dengan tangan kirinya, dia menuangkan guci ke dalam mulutnya, dan dengan tangan kanannya, dia mengambil kue dan memasukkannya dengan liar. Dia memakan makanan enak seperti makanan babi. Bab 308. Saya melihat Zhuge Qiu memasukkan semuanya ke dalam mulutnya dengan lapar. Efeknya langsung, wajahnya memerah dan matanya pusing. Wajahnya yang berkepala babi membuat ekspresi menjijikkan, mulutnya terbuka lebar, dan napasnya tebal, mendesak dan berat. Jun Jiu tidak terkejut sama sekali. Dia tersenyum dengan kejam, memandang Zhuge Qiu dari atas ke bawah dan berkata, dia telah merusak anggur dan kue. Obat yang disebut Chun Xiao Hong sangat efektif. Tidak peduli apakah pria atau wanita memakannya, itu adalah bagus untuk mengadakan karnaval, satu kali setara dengan menghabiskan separuh hidup Anda. Xiao Jiwer benar-benar pintar, tapi apa yang akan Anda lakukan jika Anda direkrut tanpa saya? Direkrut? Tidak. Mo Yue mengaitkan bibirnya, tertawa jahat dan penuh perhatian. Mengetahui siapa Zhuge Qiu, bagaimana mungkin Jun Jiu memakan apa yang dia bawa? Jun Jiu menatap Zhuge Qiu lagi. Melihat bahwa dia akan menjadi gila di bawah pengaruh obat kuat, tetapi dia hanya bisa berdiri tegak dan tidak bergerak. Napas kasar terdengar tidak nyaman. Mo Yue menatapnya dengan dingin dan kejam. Dia berkata, apa yang ingin dilakukan Xiao Jiwer dengannya? Meong. Xiao Wu berdiri dan mengulurkan kaki kanannya, dan berkata untuk membiarkannya. Zhuge Qiu yang tergores akan lebih baik daripada mati. Mata Jun Jiu dingin dan sembrono. Dia melambai pada Xiao Wu dan mengaitkan bibirnya. Itu hanya orang yang tidak penting, jangan mengotori kaki Xiao Wu. Dia meminum semua obatnya, dan sekarang kita tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Terserah, kita tidak perlu campur tangan, dan dia sudah mati. Chun Xiao Hong hanya bisa mengambil sedikit kuku sekaligus. Dia takut aku tidak akan tertangkap. Dia memesan satu porsi dalam anggur dan kue, dan kemudian menambahkan dia gemuk dan kekurangan ginjal. Jun Jiu memiringkan kepalanya dan melihat keluar jendela. Suaranya tidak berperasaan, dia tidak akan bisa melihat bulan malam ini. Zhuge Qiu ingin obat untuk membuatnya melakukan hal-hal jahat, tetapi dia tidak menyangka semua obat itu akhirnya masuk ke mulutnya, dan menghancurkan hidupnya. Dia tidak mati tanpa dosa sama sekali, dan senang mendengar berita itu. Jun Jiu menjentikkan lengan bajunya dan berbalik, berjalan ke rak buku. Saat dia berjalan, dia berkata,
luangkan waktu untuk pergi ke perpustakaan, jangan buang waktumu. Meo gelombang, Xiao Hu mengeong, dan Pidian mengikuti. Leng Yuan diam-diam muncul dari kegelapan dan memberi hormat, "Tuan, apakah Anda ingin berurusan dengan kepala babi ini?" Mo Yue memandang Zhuge Qiu seolah-olah dia sedang melihat orang mati lainnya, dan ribuan cara untuk mati melintas pikirannya dalam sekejap. Xiao Jiwer yang berani mengingini dia, dan bahkan berani membiusnya, itu terlalu murah baginya. Tapi saat dia berbicara, nada suara Mo Yue penuh kasih sayang. Dia berkata, "Dengarkan Xiao Jiwer, biarkan dia menjaga dirinya sendiri." Ya, Leng Yuan dengan hormat, ini juga semacam siksaan bagi seseorang untuk mati dalam siksaan semacam itu, mati lemas. Tapi setelah dipikir-pikir, dia masih menyeret Zhuge Qiu keluar paviliun Zhangsu, agar tidak mengganggu Jun Jiu dan Mo Yue. Mo Yue berjalan melewati rak buku, sosok Jun Jiu terpantul di matanya. Xiao Hu berbaring di samping kaki Jun Jiu, menyaksikan ratusan buku berjejer di depan Jun Jiu. Jun Jiu menutup matanya, dan setiap kali tidak ada angin, 100 buku itu secara otomatis dibalik halaman demi halaman. Segera, itu akan menjadi 100 lagi. Adapun buku yang sudah selesai, Jun Jiu menutup matanya dan melambaikan tangannya, dan buku itu otomatis kembali ke rak. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan pingsan karena cara membaca Jun Jiu. Apakah itu manusia? Melihat Mo Yue mendekat, Xiao Hu mengangkat kepalanya dengan bangga seolah bertanya pada Mo Yue, apakah dia tercengang? "Tuanku luar biasa, orang lain dapat melihat 10 baris dalam sekejap, tetapi buku satu mata master saya luar biasa untuk dibaca dengan kekuatan mental." Bibir tipis sedikit melengkung, Mo Yue berdiri di sana dengan senyum jahat dan menatap Jun Jiu dengan tenang. "Orang Irak seperti pelangi, Anda akan tahu saat bertemu dengan mereka." Tempat di mana Xiao Jiwer berada adalah gulungan gambar terindah di dunia, sedangkan untuk kucing, itu hanyalah kertas timah dan hiasan. Yiren sedang membaca buku, dan dia melihat Yiren. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Jun Jiu baru membuka matanya saat matahari terbenam di barat. Semua buku yang dibalik ditutup, dan Jun Jiu hendak mengembalikannya ketika kekuatan lembut menyapu buku-buku itu dan mengembalikannya ke tempatnya semula. Jun Jiu mengangkat alisnya dan hendak menoleh. Dia mengulurkan tangannya dari belakang kepalanya untuk menutupi matanya. "Mo Yue, Jiwer kecil, jangan bergerak." Kekuatan yang hangat dan nyaman menyelimuti rongga mata, dan mata yang lelah serta kekuatan mental yang mengantuk ditenangkan saat ini, dan dihidupkan kembali. Tangan yang menutupi mata mengendur, dan mereka berhenti dan dengan lembut memijat pelipis Jun Jiu. Jun Jiu menghela nafas dengan nyaman dan santai, bibir cerinya melengkung. Jun Jiu bertanya pada Mo Yue dengan menggoda, "Aku tidak berharap kamu bisa memijat. Xiao Jiwer membutuhkannya, jadi aku akan melakukannya." Bang bang, Jun Jiu tercekik oleh godaan ini. Dari sudut matanya, dia melihat sekilas wajah kucing Xiao Hu yang tersenyum. Jun Jiu mengangkat tangannya untuk memegang kepala Xiao Hu dan mengobrak-abriknya sebentar, dan ketika dia mengusap rambutnya menjadi berantakan, Mo Yue juga sepenuhnya menarik tangannya. Dia berkata, "Xiao Jiwer akan kembali. Ya, saya akan mencari Guan Shiwang dan memintanya untuk mengganti kamar untuk saya dan saudara laki-laki saya. Jika dia tidak mau, jika manajer Wang tidak bersedia, maka dia harus bersedia." Dengan adanya Mo Yue, Jun Jiu tidak perlu khawatir tentang apapun, dan meninggalkan paviliun Changsu dengan santai. Itu lebih santai daripada ketika dia datang. Adapun Zhuge Qiu, Jun Jiu telah lama melupakannya, dan dia tidak tahu bahwa setelah mereka pergi, Yun Ni di sisi lain membawa orang ke paviliun Zhangsu. "Yun Ni, paviliun Changsu sepi dan sedikit orang, tidak ada yang akan menemukan Anda dan saya bertemu. Ini adalah informasi yang diinginkan Saudari Hong Ying. Anda memberitahu Saudari Hong Ying, saya pasti akan mendapatkan harta karun itu. Minta saja dia untuk tidak melupakan hubungan itu antara aku dan kakek." Penghargaan. Yun Ni menyerahkan surat itu kepada pria yang berpakaian pelayan, dan berkata. Pria itu mengambil surat itu dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba membeku ketika dia membuka mulutnya. "Siapa dia? Siapa?" Yun Ni mengikuti tatapan pria itu. Yun Ni mengerutkan kening ketika dia melihat Zhuge Qiu yang aneh berdiri tegak di sana dan ditutupi dengan warna merah. "Bukankah ini putra penguasa kota Absolute Beginning? Kenapa dia ada di sini? Aku melihatnya lagi, seberapa banyak yang kudengar.
Yunni memegang belati di belakang tangan kanannya dan berjalan menuju Sugekyu. Sugekyu, apa yang kamu lakukan di sini? Sugekyu tetap tidak bergerak dan tidak menjawab. Kerutan Yunni semakin dalam, dia berdiri di depan Sugekyu dan mengulurkan tangannya untuk mendorong, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dorongan ini sepertinya menekan beberapa tombol. Sugekyu tiba-tiba bergegas menuju Yunni, menggeram di tenggorokannya, meneteskan air liur. DC memeluk dan mencium Yunni di wajah. Cantik. Cantik. Yunni ketakutan. Tanpa sadar mengangkat tangannya dan menusuk dengan belati, dan menendang Sugekyu pergi. Ledakan. Sugekyu jatuh ke tanah. Tubuhnya berkedut tanpa henti, dan belati di dadanya mengenai jantungnya. Bab 309. Gerbang luar Akademi Taichu dibagi menjadi 10 area, besar dan kecil. Di antara mereka, Guan Shiwang terutama bertanggung jawab atas murid-murid dari tukang sekte luar. Meskipun dia hanya bertanggung jawab atas tukang, tidak ada harimau dan monyet di pegunungan yang disebut raja. Selama para tetua dan murid batin tidak datang, Guan Shiwang adalah pemimpin terbesar di sini. Di mana dia tinggal, ada halaman yang mewah, dan ada banyak pelayan cantik yang melayaninya. Saat Guan Shiwang kembali, mereka langsung berlutut untuk melepas sepatunya, berganti pakaian, atau menghidangkan teh dan air untuk Guan Shiwang. Biasanya, Guan Shiwang dalam suasana hati yang baik saat melihat para pelayan ini, tapi sekarang dia merasa sedikit hambar. Memukul mulutnya, Wang Guanxi menyentuh dagunya. Melihat kecantikan yang menakjubkan, siapa yang bisa memakan bunga dan rumput liar ini? Bahkan kakak senior Yunni tidak bisa dibandingkan dengannya, dia sangat cantik. Mengiler, Stewart, Wang menggosok tangannya dan tersenyum menjijikkan. Jika kecantikan seperti itu milikku, aku tidak tahu betapa hangat dan nuanyunya. Saat dia tertawa, Guanxi Wang tiba-tiba tersentak nyeri. Tubuhnya kaku, dan dia tiba-tiba menoleh dan melihat sekeliling. Tidak ada yang melihatnya kecuali pelayan, tetapi pisau dingin itu menebas bola-balik dengan pisau dingin menempel di daging, yang seperti linci yang tak terlihat. Semua pikiran cabul hilang dari benak saya, hanya ketakutan dan kengerian yang tersisa. Pada saat ini, Guanxi Wang mendengarkan laporan gadis pelayan. Tuan, murid tukang Junjiu ada di sini. Petik 2. Apa Junjiu? Biarkan dia masuk. Nada Wang Guanxi mendesak, bukan karena kecantikan Junjiu, tetapi hanya karena saya bertanya-tanya apakah akan lebih hangat jika saya masuk sendiri. Hasilnya aneh, hawa dingin di ruangan langsung menghilang setelah Junjiu masuk. Stewart Wang masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, ketika dia mendengar suara dingin dan tak berperasaan Junjiu, memanggilnya, penjaga Wang. Stewart Wang segera menoleh untuk menatapnya. Melihat ekspresi Guanxi Wang seperti melihat hantu, Junjiu mengangkat alisnya karena terkejut. Tapi saat berikutnya, ekspresi wajah Wang Guanxi berubah menjadi senyum celaka, dan matanya hampir menempel di tubuhnya. Xiao Wu berbaring di pundak Junjiu. Melihat Guanxi Wang melonggarkan dan mengencangkan cakarnya, dia ingin mencungkil mata Wang Guanxi setiap hari. Tanda seru, rasa dinginnya benar-benar hilang. Wang Guanxi menoleh dan lupa untuk takut, dan berjalan menuju Junjiu sambil tersenyum. Junjiu, mengapa kamu di sini mencari pelayan ini? Apakah kamu ingin meminta bantuan pelayan ini? Junjiu, aku akan mengganti 2 kamar. Mata Stewart Wang bersinar hijau. Dia tahu bahwa Junjiu tidak akan mampu menanggungnya. Mungkin kakak laki-lakinya bisa menanggungnya, tapi bagaimana bisa kecantikan yang menakjubkan bisa bertahan di pondok jerami yang bobrok? Cepat atau lambat, dia akan datang untuk memohon padanya, tetapi dia tidak menyangka akan datang secepat ini. Dia belum memikirkan apa yang harus dilakukan. Melihat ekspresi Guanxi Wang yang semakin cabul dengan mata dingin, suara Junjiu menjadi dingin. Guan Wang, gerbang luar Akademi Taichu sangat besar, tidak mungkin untuk tidak memiliki rumah. Lagi pula, apa yang bisa kamu lakukan untukku dan kamu? Kakak laki-laki, ganti kamar. Wang memutar matanya, pelayan Wang mengangkat kepalanya dengan licik dan berkata, 100 batu roh tingkat pertama dapat ditukar dengan 1 rumah. Jika kamu menginginkan 2 kamar, kamu harus memberi Stewart Ben 200. Batu roh tingkat pertama. Mata Wang Guanxi bersinar, dan dia tersenyum menjijikkan dan bangga. Itu adalah 200 batu roh tingkat pertama. Bagaimana Junjiu bisa mengeluarkannya? Selama dia tidak bisa mengeluarkannya, dia bisa mengambil kesempatan untuk membuat permintaan. Jika Junjiu tidak mengikuti, jangan salahkan dia karena bersikap kasar.
Sejauh para murid dari tukang sekte luar, dia adalah surga. Ada juga senior sister Yunni dan Great Elder sebagai pendukung, jadi jika Junjiu tidak mengikuti, dia harus mengikuti. Semakin dia memikirkannya, semakin bahagia dia. Pelayan Wang berfantasi bahwa dia sedang berpelukan. Ada foto dia memeluk si cantik dengan tangannya. Itu adalah dua poni tumpul, yang membangunkan Guanxi Wang dari fantasinya. Dia melihat ke bawah dan melebarkan matanya. Apa ini? Kamu bisa menghitung 200 batu roh tingkat pertama yang kamu inginkan. Junjiu mencibir ke arah Guanxi Wang. Benarkah? Mata Stewart Wang membelalak, dan dia segera mengulurkan tangan untuk mengambil kantong uang itu. Tapi begitu dia mengulurkan tangannya, seekor kucing putih melompat ke atas meja di depan kantong uang, ujung jari dan cakarnya yang tajam berkilau dingin. Guanxi Wang berhenti sejenak. Junjiu, cepat dan rawat binatang buasmu. Junjiu, kamu bisa meminta Lingxi, Wang Guanxi, tapi bagaimana dengan kamar yang aku inginkan? Mata siang Junjiu berputar. Dia tidak menyangka Junjiu benar-benar bisa mendapatkan 200 batu roh tingkat pertama. Itu 200. Bahkan jika dia adalah pengurus sekte luar Akademi Taichu, dia bertanggung jawab atas semua murid lain. Anda hanya bisa mendapatkan 50-200 keping di sini setara dengan 4 bulan gajinya. Terlebih lagi, melihat Junjiu mengeluarkannya tanpa mengedipkan matanya, hati Guanxi menjadi aktif. Dia mengangkat kepalanya dan mengubah sikapnya. Saya baru saja membuat kesalahan dalam perhitungan saya. Segera akan ada persaingan besar di antara para murid luar. Para murid yang keluar untuk pelatihan akan kembali. Saya khawatir ruangan ini tidak cukup. Oh, Junjiu mengangkat alisnya. Itu benar, itu tidak cukup, tetapi jika kamu mau, aku dengan enggan mengizinkanmu untuk tinggal bersamaku. Hehe gelombang, tapi kakak laki-lakimu tidak bisa melakukannya. Kecuali kamu mengeluarkan 1000 batu roh tingkat pertama, pelayan ini hanya lalu bisakah itu dibersihkan atas dan ke bawah untukmu, kata Wang Guanxi. Saat dia berbicara, dia mendekati Junjiu, mengamati matanya dengan tidak senonoh, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bahu Junjiu. Junjiu, aku melihat bahwa kamu cantik, jadi aku merawatmu secara khusus. Kamu harus, lepaskan, kaca. Junjiu menggenggam pergelangan tangan Wang Guanxi, memelintir dan memelintir tulangnya. Wang Guanxi melompat kesakitan, mengangkat tangan kirinya dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memukul Junjiu. Tanpa mengubah ekspresinya, Junjiu mengangkat kakinya dan menendang lutut Stewart Wang dengan keras. Bang, bang. Guanxi Wang meratap dan berlutut di tanah. Lututnya sangat sakit sehingga dia tidak bisa berdiri untuk beberapa saat. Junjiu memutar tangannya dan membalikkannya lagi, dan Guanxi Wang tidak bisa bergerak. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Guanxi Wang mengusir semua pelayan jauh karena pikiran jahat di dalam hatinya, jadi tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya sekarang. Tetapi bahkan jika dia masuk, dia masih tidak bisa menyelamatkannya. Guanxi Wang menjerit sedih dan nyaring, menyebabkan gendang telinga Junjiu sakit. Dia menyipitkan matanya dengan dingin, dan berkata, jika kamu berteriak lagi, aku akan memotong lidahmu. Pelayan Wang segera tutup mulut, dia berkeringat deras karena kesakitan, dan menatap Junjiu dengan ngeri dan marah, wajahnya sangat ganas. Guanxi Wang tidak lupa mengancam Junjiu. Junjiu, kamu sangat berani. Apakah kamu ingin memberontak, semudah membunuh seekor anjing? Wang, apakah Anda ingin mencoba pramugari? Begitu kata-kata dingin keluar, tubuh pramugari Wang menjadi kaku dan keringat dingin keluar selapis demi selapis. Junjiu tidak bercanda, setelah menggigil, nada Stewart Wang melemah secara signifikan. Apa yang ingin kamu lakukan? 2 kamar bagus, atau halaman kecil, dan jenis yang harus terpencil dan elegan, dan tidak ada yang akan mengganggumu. Apakah kamu mengerti, manajer Wang? Biarkan aku pergi. Bab 310. Wang Guanxi memunggungi Junjiu, menundukkan kepalanya, matanya berkilat karena amarah dan distorsi. Saat Junjiu melepaskannya, dia akan membuat Junjiu terlihat baik. Dia adalah guru spiritual tingkat 6, Junjiu hanyalah seorang gadis kecil dari guru spiritual tingkat ketiga. Dia meremehkan musuh barusan. Saat dia melepaskan diri dan melepaskannya, dia tidak akan pernah dikendalikan oleh Junjiu lagi seperti sekarang. Wang Guanxi tidak tahu, Junjiu menutupi kekuatannya.
Seorang guru spiritual tingkat 3 berusia 15 tahun sudah luar biasa, jika dikabarkan bahwa seorang guru spiritual tingkat 4 berusia 15 tahun dapat menyebabkan bencana, King Yu menyarankan agar Jun Zhexiang tetap berkultivasi. Bahkan jika Hong Ying tahu bahwa dia tidak berada di Akademi Taichu, dan dia jauh dari melawan Hong Ying, Jun Jiu menerobos dan menjadi lebih kuat. Pramugari Wang berteriak, "Pramugari tahu, aku akan memberimu kamar. Lepaskan." "Sakit, apakah kamu masih menginginkan batu roh?" "Ya," Steward Wang berkata tanpa berpikir. Saat berikutnya Jun Jiu mengencangkan cengkeramannya, Guanxi segera berteriak kesakitan dan menggelengkan kepalanya, "Tidak lagi. Tidak ada lagi Lingxi." Petik 2, itu benar. Jun Jiu melepaskan tangannya. Begitu dia melepaskannya, Steward Wang segera berbalik untuk menyerangnya. Tetapi sebelum dia bisa menyerang sesuatu, itu terbang ke mulut Steward Wang. Dia tanpa sadar menelannya, dan ketika dia pulih, tubuhnya menjadi sangat dingin. 5 jari Wang Guanxi berubah menjadi cakar yang tajam, dan mereka berhenti dengan kaku 3 inci di depan Jun Jiu. Matanya melebar, "Apa yang kamu berikan padaku?" "Racun yang dapat membusukkan usus dan membusukkan tulang dan daging." "His." Steward Wang tidak berani mengambil suntikan lagi, dia tahu racun itu akan bekerja lebih baik semakin cepat efek racun kekuatan terjadi. Jadi dia segera duduk bersila, mencoba mengeluarkan pil racun yang baru saja dia makan. Guanxi Wang bodoh, tapi dia lebih takut mati. Jun Jiu berjalan ke kursi dan duduk, dia mencibir dan menatap Guanxi Wang dengan jijik. Jun Jiu berkata, "Tidak ada gunanya, racunnya meleleh di mulut dan cepat diserap oleh darah, kamu tidak bisa memaksanya keluar atau memuntahkannya." Tangan Guanxi Wang untuk menggaruk tenggorokannya membeku, dan dia menoleh dan menatap Jun Jiu dengan wajah ganas dan gigi retak. Steward Wang berdiri, menunjuk Jun Jiu dengan kemarahan dan ketakutan yang luar biasa, dan memarahi, "Jun Jiu, kamu sangat berani. Kamu hanya seorang murid tukang, dan hidupmu semurah rumput, namun kamu berani meracuni ini, pramugari. Masih main gengsi?" Tanda tanya. Jun Jiu mengangkat alisnya, dan perlahan membelai dan menyisir rambut Xiao Wu dengan tangannya. Dia memandang Guanxi Wang dengan dingin, lanjutkan. Kamu. Jun Jiu, cepat bawa penawarnya, kalau tidak pelayan ini akan membuatmu terlihat baik. Jika pelayan ini diracuni, kamu dan kakak laki-lakimu, apalagi yang akan kamu lakukan? Tidak ada yang bisa melarikan diri jika ada Tian Wuzong. Apakah kamu ingin Tian Wuzong menghancurkan sekte itu? Guanxi Wang marah dan takut marah, jadi dia menatap lurus ke arah Jun Jiu. Jun Jiu tersenyum, hanya orang luar yang bertanggung jawab. Akademi Taichu akan menghancurkan Tian Wuzongku untukmu. Jika aku melaporkan pemerasanmu kepadaku, apakah menurutmu Akademi Taichu akan membersihkanku? Atau kamu? Pelayan ini milik Tetua Agung, bagaimana aku bisa mendengarkanmu? Seorang gadis kecil rendahan dari 5 sekte dan 10 kerajaan. Dia mengaitkan bibirnya, dan Jun Jiu berkedip. Steward Wang adalah anggota Penatua Agung, jadi ini adalah panen yang tidak terduga. Dia memiliki intuisi, bahwa seseorang memerintahkan Wang Guan untuk dengan sengaja mempersulit dia dan King Yu. Terutama kata-kata para murid di Pondok Jerami hari ini membuat Jun Jiu semakin curiga. Sekarang ada satu petunjuk lagi, yang lebih nyaman untuk dia atur. Tidak peduli siapa itu, dia bisa mengetahui siapa yang bersembunyi di balik layar. Jun Jiu memandang Guanxi Wang dengan dingin, dan berkata, ternyata Guanxi Wang adalah anggota Penatua Agung, tidak sopan dan tidak sopan. Tetapi jika kamu menginginkan penawar racun, racun ini tidak akan. Itu juga tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Petik 2. Apa maksudmu? Wang Guanxi punya ide buruk di dalam hatinya. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan melanggar sungai. Manajer Wang, Anda menjaga murid-murid Anda yang merupakan tukang di sekte luar, dan kakak laki-laki saya dan saya melakukan urusan kami sendiri. Jika Anda memberitahu saya bahwa Guanxi Wang memiliki pikiran buruk tentang saya dan kakak senior, maka Anda dapat berbaring di tempat tidur dengan borok sepanjang hari, dan Anda tidak akan pernah melihat matahari. Desis. Guanxi Wang tersentak ngeri, matanya hampir keluar dari rongganya. Jun Jiu, apakah kamu mengerti? Guanxi Wang. Petik 2. Rasa dingin datang dari telapak kaki, sampai ke otak. Sangat dingin sehingga jiwa Wang Guanxi menggigil. Dia adalah orang yang kejam dan tidak berperasaan. Wang Guanxi memandang Jun Jiu,
dan dia tahu bahwa Junjiu tidak akan melakukan apa yang dia katakan. Dia berbohong padanya, dan Junjiu bahkan ingin membunuhnya sekarang. Dia takut mati. Pelayan Wang gemetar sepanjang waktu, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Pelayan Wang berkata, "Apa tentang penawarnya? Anda selalu harus memberi saya penawarnya." Petik 2. Sebelum racunnya pecah dalam 7 hari, aku akan memberimu penawarnya. Kemudian 7 hari lagi, 7 hari lagi. Selama Guanxi Wang tidak mencari kematian, Anda dapat hidup selama 7 hari lagi. Junjiu memeluk Xiao Wu dan tersenyum. Pada saat ini, senyum Junjiu terlihat di mata Wang Guanxi. Tidak peduli betapa indahnya itu, dia tidak bisa melahirkan pikiran jahat yang cabul. Dia ketakutan seolah menghadapi dewa kematian yang hidup. Wang sang pelayan sangat menyesal, dia seharusnya tidak memprovokasi Junjiu, tapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Kucing putih. Di lengan Junjiu mengulurkan cakarnya, dan pelayan Wang mengerti artinya dari wajah kucing. Dia terlatih-tatih ketika berjalan. Guai hampir merangkak di atas tanah untuk mengambil 2 kunci, dan manajer Wang memberikan kunci kepada Xiao Wu dengan sangat gentar. Ini adalah kunci dari 2 halaman, yang ada di sisi gunung. Junjiu minta seseorang untuk memimpin. Petik 2. Oke, Wang Guanxi mengangguk berulang kali. Dia menahan rasa sakit yang menusuk hati di tangan dan kakinya. Wang Guanxi keluar dan memanggil 2 pelayan untuk mengirim Junjiu ke kediaman barunya. Junjiu berbalik untuk keluar, dan ketika dia menoleh, dia melengkungkan bibirnya dan tersenyum dingin pada Steward Wang meskipun suaranya dingin, itu sangat manis. Dia baru saja mendengar sabit kematian jatuh di telinga Guanxi Wang, dan dia berkata, "Jangan mencoba mati lagi, Guanxi Wang." Plok, kakinya lemah, dan Guanxi Wang berlutut di tanah untuk waktu yang lama dan tidak bisa bangun. Dia menggaruk tenggorokannya dan mencoba muntah lagi, tetapi dia masih tidak bisa muntah. Mata Steward Wang linglung, hanya ketakutan dan ketakutan yang tersisa. Dia berteriak setelah beberapa saat, "Ayo cepat. Bantu aku untuk menemui kakak senior Yunni, cepatlah." Steward Wang buru-buru dibantu oleh pelayan, dan bergegas ke Taichu kuil pintu bagian dalam akademi pergi untuk menemukan Yunni. Tapi dia tidak tahu kalau Junjiu sedang duduk di atapnya dan melihat pemandangan ini dengan jelas. Mengedipkan matanya yang dingin, Junjiu membelai rambut Xiao Wu. "Yunni, meong gelombang tuan, siapa Yunni ini?" Xiao Wu bertanya dengan curiga. Catatan klasik yang saya baca di paviliun perpustakaan sebelumnya berfungsi. Junjiu menemukan nama Yunni dan berkata, "Cucu dari sesepuh besar Akademi Taichu, dia juga kecantikan nomor 1 di Akademi Taichu." Kecantikan nomor 1, siapa yang berani menyebut dirinya? Kecantikan nomor 1 di depan Xiao Jiwer. Xiang Mouyue mengangkat alisnya, bibirnya melengkung ke atas, dan dia tersenyum tipis. "Bagaimana denganmu? Siapa yang berani menjadi nomor 1 di depanmu?" Penjahat ini seperti bencana, yang bisa dibandingkan dengan Mouyue. Warna hitam di matanya ditelan oleh emas. Mouyue menatap Junjiu dalam-dalam, suaranya serak, menekan keinginan. Dia berkata, "Di depanku, Xiao Jiwer adalah yang paling cantik." Bersambung.